Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah pengendalian kualitas. Kali ini dalam masih materi dalam 7 Tools of Quality. Itu di pertemuan ke-7 tentang scatter diagram atau diagram pencar. Adapun yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama adalah definisi scatter diagram. Kemudian yang kedua adalah fungsi dari scatter diagram itu sendiri. Yang ketiga adalah langkah-langkah dalam pembuatan scatter diagram. Baik, yang pertama kita lihat definisi dari scatter diagram. Scatter diagram atau diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut diagram sebar adalah gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Jadi yang dimaksud dengan scatter diagram atau diagram pencar. Nah, kita lihat kegunaan dari scatter diagram. Kegunaannya adalah untuk melihat korelasi atau hubungan yang kontinu dari suatu penyebab atau faktor terhadap suatu karakteristik kualitas atau faktor yang lain. Langkah-langkah dalam pembuatan scatter diagram adalah yang pertama kita kumpulkan pasangan data variabel yang hendak dilihat korelasinya. Kemudian gambarkan sumbu horizontal dan variabel beserta skala dengan sumbu horizontal sebagai dasar untuk memplot penyebab atau cause dan sumbu vertikal sebagai dasar untuk memplot akibat atau efek. Kemudian yang ketiga adalah plot pasangan data tersebut. Kemudian setiap titik mewakili setiap pasangan dari data. Kemudian kita lihat cara membuat scatter diagram dengan Excel. Yang pertama kita kumpulkan data variabel X dan Y. Kemudian data tersebut kita masukkan ke dalam tabel Excel. Misalnya judul variabel X-nya di B3, kemudian variabel Y-nya di C3. Lalu isi data pengamatan atau pengukuran sebanyak sampel yang ditentukan atau data akan lebih mudah untuk berdistribusi normal kalau data lebih dari 30 sampel, misalnya 50 hingga 100 sampel. Kemudian langkah yang kedua dalam pembuatan di Excel, kita blok semua data mulai dari B3 sampai C sampai akhir data. Kemudian yang ketiga kita klik insert lalu pilih diagram scatter. Nah, yang keempat yaitu untuk memunculkan garis tren bila template yang ada di trend line pada desain scatter. Kemudian terakhir kita lengkapi informasi yang diperlukan seperti judul variabel X dan Y atau bahkan penanggung jawab pengumpulan data atau diagram scatter tersebut. Nah, kita lihat contoh. Contohnya adalah seorang manajer penjualan ingin melihat apakah ada korelasi antara jumlah kunjungan dengan penjual terhadap hasil penjualan. Nah, di sini datanya ada sekitar 40. Nah, jumlah kunjungannya dapat kita lihat di sini. Misalnya yang pertama jumlah kunjungannya 90, hasil penjualannya 4. Kemudian di yang kedua jumlah kunjungannya 130, hasil penjualannya hanya 3. Kemudian di jumlah kunjungan yang ketiga itu jumlahnya 140. Jadi ada peningkatan jumlah kunjungan, namun tidak menentukan hasil penjualannya akan lebih banyak, tapi bisa berubah-ubah. Di sini ada 8 penjualan dan begitu seterusnya sampai ke 40 kali jumlah kunjungan. Di sini yang ke-40 yang terakhir itu jumlah kunjungannya ada 97, namun hasil penjualannya hanya 1 saja. Nah, kita lihat, inilah contoh dari scatter diagram atau diagram scatter. Nah, diagram scatter ini akan kita coba nanti buat di Excel. Nah, mungkin hanya ini yang dapat disampaikan dalam materi scatter diagram.